Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Syadinur Ayu Putri Tanjung dengan NPM 2108 260210. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan apa itu osteogenesis. Osteogenesis ini sendiri merupakan suatu proses pembentukan jaringan tulang dari jaringan embryonal atau jaringan ikat. Nah, proses ini sangat penting uh, untuk pertumbuhan, perbaikan, dan perombakan tulang sepanjang masa hidup. Nah, untuk jenis-jenis pembentukan tulangnya sendiri itu ada dua, yaitu osifikasi intramembrosa, yang dimana terjadi langsung di jaringan mesenchyme atau lemma embryonal. Nah, umumnya ini terjadi pada tulang-tulang pipis seperti tulang tengkorak dan clavicula. Nah, untuk tahapannya sendiri, yang pertama, sel mesenchyme ini akan berdiferensiasi menjadi osteoblast dan menghasilkan matriks tulang atau osteoid. Kemudian, osteoid ini akan mengalami klasifikasi, yaitu pengendapan mineral seperti kalsium dan fosfat. Nah, proses ini mengeraskan matriks dan mengubah sebagian osteoblast menjadi osteosit atau sel tulang matang yang terjebak di dalam lakuna. Kemudian untuk matriks tulang yang mengeras ini akan membentuk trabekula, yaitu struktur seperti jaringan yang menjadi dasar tulang spongiosa atau berongga. Kemudian di antara trabekula ini akan terbentuk sumsum tulang merah. Nah, di bagian tepinya ini trabekula akan dipadatkan dan diatur lebih rapat membentuk tulang kompak atau bagian keras luar tulang. Kemudian ada osifikasi endokontral, yang mana tulangnya ini terbentuk dari model tulang rawan hialin. Dan umumnya ini terjadi pada tulang panjang seperti femur dan tibia. Nah, untuk tahapannya sendiri itu yang pertama itu proses ini dimulai dari sel mesenchyme yang berdiferensiasi menjadi kondrosit. Sel-sel kondrosit ini membentuk model tulang dari tulang rawan hialin, dan model ini bakalan menyerupai bentuk tulang yang akan berbentuk disebut kaki tulang rawan. Kemudian klasifikasi tulang rawan ini akan membentuk pusat osifikasi primer di diafisis, dan pembuluh darah masuk membawa osteoblast. Lalu terbentuklah pusat osifikasi sekunder di epifisis. Nah, prosesnya akan berlanjut hingga lempeng epifisis tertutup. Nah, untuk sel-sel yang terlibat itu sendiri, itu yang pertama itu ada osteoblast, yang dimana osteoblast ini merupakan membentuk matriks tulang baru. Kemudian ada osteosit, yang osteoblast yang telah matang berada dalam lakuna. Kemudian ada osteoklas yang menghancurkan tulang lama atau resorpsi tulang. Kemudian untuk faktor-faktor yang mempengaruhi proses ini sendiri, itu yang pertama itu ada hormon. Hormon ini terdapat hormon GH, estrogen, testosteron, kemudian PTH dan kalsitonin. Kemudian nutrisi juga mempengaruhi untuk pembentukan tulang, terutama nutrisi seperti kalsium. Kemudian ada fosfor dan vitamin D. Lalu aktivitas fisik. Biasanya aktivitas fisik juga dapat mempengaruhi dari pembentukan tulang itu sendiri. Baiklah, sekian presentasi dari saya. Adapun referensi yang saya pakai itu ada di bawah sini, di sebelah ini. Nah, wabillahi taufiq hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.